kesatuan dengan kegiatan seperti posyandu tempo dulu seperti KIA, KB, imunisasi, gizi, dan diare ada 5. Harus sudah ingat ini 5 program imunisasi konvensional. Ditambah dengan posyandu UKBM. Minimal sekarang yang di posyandu UKBM adalah lansia seperti tadi, kemudian ada remaja dan ada PDM, ibu anak. Minimal 3 yang UKBM. Ditambah dengan beberapa program yang terintegrasi yang sinergis Marak dan gizi. Kalau gizi sudah masuk di konvensional, Kesling nanti akan hadir. Kemudian ada program-program lain yang memang dianggap perlu oleh kepala pusat. Sehingga tadi sudah saya menghadap sama Bu Kapus, saya sodorkan ada 12 program yang akan hadir di posyandu keluarga. Jadi sekali lagi adalah posyandu keluarga adalah posyandu pelayanan secara komprehensif, UKBM secara komprehensif dengan kegiatan-kegiatan posyandu konvensional, posyandu UKBM dan beberapa program-program terkait yang selama ini sudah dilaksanakan. Becat sih ingat ini, karena bukan tidak mungkin besok lusa playnya akan lompat. Jadi intinya adalah posyandu konvensional ditambah posyandu UKBM ditambah dengan beberapa program-program terkait. Wih, di cerdas cermat nggak ada yang muncul, nggak ada yang muncul. Dan ini harusnya pelingi-pelingi sudah paham yang ini. Nah, sehingga sekali lagi nanti posyandu keluarga akan hadir kurang lebih dengan 12 program. Tugas yang datang. Mana 15 program, 12 program itu? Pertama yang di konvensional itu 5 gitu. KIA, KB, gizi, imunisasi, diare 5 harus diingat. Ditambah dengan posyandu KBM. Baru 3 yang muncul yang posyandu KBM. Mana dia? Posyandu lansia seperti yang sudah dilaksanakan ini. Kemudian posyandu remaja sedang dilaksanakan dan penyakit yang menular. Kemudian kita sudah 8 kan. Kemudian ada 4 lagi yang saya sodorkan tadi kayak laboratorium, pengobatan, kemudian kesling, kaca prongkas siang yang pekerjaannya adalah jual omongan seperti ini. Tapi ini sangat penting nama niki model ini. Kemudian 12 program ini yang dipegang oleh masing-masing petugas ini harus hadir. Di Marak dan Jero sendiri hanya 3 orang hanya 4 orang Bu Ana, Bu Mut, kemudian Anton sama Pak Didi. Hanya 4 petugas ini. Harusnya besok 12 sehingga semua kepentingan masyarakat yang terkait dengan kesehatan baru mau ini di posyandu keluarga. Kecuali yang berat misalnya akan dirujuk ke puskesmas. Lagi yang ringan-ringan di sini akan didapatkan. Contoh, misalnya besok akan ada pengobatan. Ada di antara ibu-ibu yang lansia sakit di beduin BPJS, beduin KP, lalu darah dengan apa? Maka kami yang akan jadi untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Nah, gitu. Dan nanti mungkin Bu Ana, insya Allah Bu yang kalau bulan depan sudah jalan ini, yang akan turun setelah dari prokes Surabaya. Dia punya binaan sahabat sama lapor. Nah sehingga besok intinya adalah berangkat bersama dan pulang bersama. Artinya begitu kita selesai pelayanan, tidak lagi sendiri-sendiri pulang, jauh payung mesak. Gitu. Jadi kita evaluasi dulu. Gitu. Di antara 12 program itu, bila perlu masing-masing program itu mengevaluasi program masing-masing. Berapa sasarannya, berapa targetnya, berapa capaiannya. Okay? Contoh, misal balita. Kira balita ini, aran belum nasir. 40, 50, 6 bulan. Kalau 60 itu, berapa yang datang nimbang? Katakanlah misalnya hari ini kira-kira berapa? Ada 50%. Ada kurang nih ke. Separuhnya datang apa? Nah, taruhlah 50% datang. Nah, kalau yang datang ini tidak perlu kita bicarakan. Tapi yang belum datang itu, kenapa dia tidak datang? Jangan sampai nanti dia tidak datang, tiba-tiba nanti muncul stunting, muncul gizi buruk, muncul DGN. Iya kan? Kita evaluasi dulu. Ndek sedemen dengan Pak Gewan, atau misalnya sekarang Bu Ana misalnya gitu. Kalau Bu Ana mungkin dia tidak punya sasaran ke dia kan, siapa yang datang dia akan diperiksa. Lansia misalnya sudah jelas berapa lansia di sini. Taruhlah misalnya kita punya lansia ada
20 orang misalnya. Di antara 20 itu datang enggak dia? Kalau yang tidak datang itu kenapa dia tidak datang? Ramai dengan tahu lagi. Bila perlu kita cari ke rumahnya. Iya. Ada yang sadar dengan lansia yang perlu lupa. Bahkan mau dengan jadi pegawai negeri dengan pensiun muda dengan ingat. Atau ada yang lalu pegawai dong misalnya orang udah presiden dia hidup. Iya udah tekan. Adanya posisi keluarga ya tuh kelelek itu. Tapi sangat kita untuk hari ini belum bisa. Iya. Insyaallah nanti akan pada posyandu berikutnya mungkin akan hadir. Termasuk senang karena Bu Ana beda programnya sama lansia. Jangan kita pernah beranggapan bahwa PTM itu sama dengan pekerjaan sama dengan lansia, tidak sama. Kalau Bu Ana ini adalah menjaring penyakit tidak menular. Namun penyakit tidak menular aja bisa dapat lagi. Aku sasaran nggak Bu? Semua kemarin pernah di terlaksana Setiap posyandu ke sini. Yang namanya penyakit tidak menular itu contoh, kemarin kencing manis, sudah beberapa dijaring sama Bu Ana. Kemudian ada darah tinggi, apalagi rematik juga termasuk. Nah, tapi yang paling yang dicari sama Bu Ana yang gula darah tinggi, karena yang namanya gula darah tinggi penyakit abadi, kencing manis, diabetes mellitus DM disebut DM, kencing manis, apa manis, gula darah tinggi, nah niki sebutan sama saja niki. Kalau sudah sekali kena maka seumur hidup dia akan kena. Yang bisa dilakukan adalah pengendalian. Hanya itu saja yang bisa. Caranya bagaimana? Pemerintah sudah meluncurkan program Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Salah satu di antaranya adalah makan sayuran buah. Lagu ninde, dengan kelor harusnya ke kentelan doang berdengkang. Apalagi dengan kandung. Jadi mengurangi karbohidrat, mengurangi gula. Bahkan kalau bisa yang namanya gula kita enyahkan gitu. Terus yang laki misalnya tahu dek bungkus semput itu faktor penyulut juga gitu. Marah niki model gitu. Sehingga kesimpulannya adalah insyaallah karena tadi pagi sudah saya saudarakan sama Ibu Kepala Puskesmas ada 12 program nanti yang akan turun di posyandu keluarga, maka rame-rame kita akan datang bersama dan pulang juga bersama. Sehingga kita akan sempatkan pada sesi terakhir setelah kita selesai mengerjakan pekerjaan, maka bila perlu masing-masing program ini akan mengevaluasi program masing-masing. Ada yang sarah kena dengan dedek senyerang datang ke posyandu, toko-toko mau ulek cara lain gitu. Membuat barangkali paham sekali karena dia dekotnya posyandu gitu. Datang jam siwa, ulek jam 10 tanpa pernah kita evaluasi sehingga kita tidak tahu program kita berikutnya. Nah, dengan hadirnya posyandu keluarga ini maka semua akan tertata dengan sistematis sehingga kesimpulannya semua anggota masyarakat dendek baik Arab yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Itu intinya, gitu. Itu aja barangkali, gitu. Ada Sebagai pertanyaan, sebagai informasi. Saya bukan memberikan penyuluhan, hanya memberikan informasi karena tiang cepat atau lambat 3 tahun ke depan ya tanda tetap soal lipus majena pria gitu. Mulai mencantap kan tiang lagi makin di jena pria. Dan kemarin sudah tiang rembuk sama teman-teman program di Promkes. Kami bagi 3. 2 desa dipegang oleh Bu Sumi, Promkes sendiri, kemudian 2 desa dipegang oleh saya sendiri, kemudian 2 desa dipegang oleh Ibu Soraya. Gitu. Karena ada 3 petugas Promkes di Puskesmas Jana Pria. Bisa berita bareng-bareng. Itu saja barangkali sekedar informasi. Sekedar informasi mungkin mudah-mudahan bareng-bareng tahu gawe lema. Dan sekali lagi sebagai kesimpulannya dendek baik Arab satu di antara masyarakat kita yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan karena kami akan datang untuk mendekatkan diri. Sila Ibu Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tidak ketua. Tidak melainkan.